Dolor-dolor, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama aku Marina Berlian di episode kedua podcast Millennial Speak Up by Sidoarjo Bisa. Di episode kali ini aku mau ngajakin kamu untuk ketemu sama cewek cantik ya. Ini lebih cantik dari aku pastinya ya. Kalau selama ini mungkin kamu udah terpesona sama aku di episode pertama sampai akhirnya bikin kamu mau unsubscribe dan unfollow, jangan ya. Pokoknya kamu harus follow Instagramnya sidoarjobisa.id dan juga YouTube kita dan podcast kita pastinya. Yang pasti sesuai sama Millennial Speak Up judulnya, kita mau ngajakin kamu untuk ketemu sama anak-anak muda di Sidoarjo yang sangat-sangat menginspirasi, berprestasi juga, yang bisa kita kulik nih cerita hidupnya, yang siapa tahu kamu bisa untuk yang namanya contek-contek ide gimana kok mereka bisa berhasil dan sesukses ini. Tapi nggak tahu sih kalau menurut kamu jomblo itu definisinya sebenarnya sukses atau enggak. Untuk cewek yang satu ini usianya 20 tahun ya, terus juga udah punya pekerjaan tapi nggak punya pacar. Langsung aja ya kita ketemu sama Kinanti. Hai, kamu Kak. marah tak sama aku? Enggak. Kok tatapannya tuh kayak puncak nombak iki aja ya. Enggak. Kita tuh sama-sama jomblo loh ya. Kita hadir di podcast ini nih untuk memberikan kekuatan dan semangat kepada para jomblo di Sidoarjo kalau ada nih perempuan-perempuan yang masih single. Nah, Kinanti, Hai Kak. apa kabarnya? Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Aku selalu baik tentunya ya. Iya. Kamu ini tinggalnya di mana toh? Di Sidoarjo Gedangan mana? Kak. Gedangan. Sidoarjo di Gedangan. Iya. So we are Gedangan people, kita tos dulu Yeah. dong. Sesama Gedangan people, banana lovers. Yeah. Kita nggak mau ngomongin soal buah-buahan dan hewan-hewanan sih. Kita mau mengulik cerita hidupnya Kinanti ini yang adalah seorang humas di salah satu rumah sakit ternama di Sidoarjo. Benar begitu? Iya. Di rumah sakit mana? Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo Kak. Oh, di RSI Siti Hajar. Iya. Dekat studio kita sini loh ternyata Iya. ya. Kamu sebagai humas. Iya di humasnya. Kak. Kok bisa benar-benar? Kamu usia masih 20 tahun? Iya mau jalan 20. Besok November baru 20. Oh, besok November usianya masuk 20 tahun, Iya. tapi kamu udah kerja sebagai seorang humas Iya. di RSI Siti Hajar. Kamu pasti pakai orang dalam ya? Enggak, Ngomong, enggak kenal. wes gak apa-apa. Mungkin kita tipsnya ganti episode ya. Masuk kerja by orang dalam, ayo ngaku kamu. Enggak kenal sama orang dalamnya. Terus gimana ceritanya kok bisa kamu tiba-tiba, atau mungkin awal ceritanya atau kamu masuk lamaran kah? Iya. Atau diminta kah atau gimana sih? Jadi tak ceritain dari awal aja Oh ya. iya, tak ceritain ngrungokno ya, kan ya, rungokake. Pertama itu kan lulus SMA itu ya. Lulus SMA terus masuk di SNM. Masuk di SNM, tapi emang dari awal itu kepinginnya itu kuliah sama kerja Kak. Oh, Iya. oke. Terus habis gitu di SNM disuruh SNM itu ngambil- apa ya? SNM itu yang jalur undangan itu loh. Oh, itu kan SNMPTN. masuk. Iya, Iya, itu iya, kan iya. masuk. Cuma jauh gitu loh, disuruh ngambilnya di daerah Jember. Mama sama ayah itu nggak setuju. Oh, iya, Gitu. iya, iya. Sampai akhirnya ya udah ya, nggak tak ambil itu SNM-nya. Jadi nggak terlalu fokus sama kuliah itu. Terus habis gitu kan waktu itu juga ada sekolah pramugari. Terus tes sekolah pramugari juga dapet itu sih kayak golden tiketnya gitu loh, tinggal masuk. Tinggal masuk terus kamu diterbangin dari atas Oh, sana suruh enggak. turun enggak? Kan harus sekolah dulu itu. Tinggal masuk toh udah ada apa kayak surat golden tiketnya itu. Oke. Tak tunjukin ke mama sama ayah itu. Kalau misalnya ayah itu iya udah nggak apa-apa dek masuk aja gitu kan ya. Kalau mama jangan dek resikonya gini nggak setuju. Terus pacarmu bilang apa? Dulu itu fokusnya sama sekolah dulu, Oh, masa depan kan sekolah, tuh, nomor satu. Masa depan nomor Iya. satu. Iya. Terus. Terus habis gitu kan udah ya daripada nggak ada restu dari orang tua nanti takutnya di tengah jalan ada apa-apa, udah nggak tak ambil itu. Habis gitu oh ya udah ada pendaftaran IPDN itu juga sempet masuk itu. Sampai itu sih tes psikolog gitu akhirnya nggak tak terusin. Oke. Karena aku juga iseng-iseng nyoba itu sih naruh lamaran di Siti Hajar. Ternyata kepanggil juga gitu loh. Kan apa tesnya IPDN itu kan nggak langsung besoknya tes besok Iya. enggak kan ya. Jadi ada jeda waktunya buat kita mempersiapkan. Terus habis gitu apa di Siti Hajar itu kan dapat panggilan, tiba-tiba dapat telepon. Ya udah aku datang dan di situ itu duduk
ternyata itu juga banyak yang dipanggil kan. Oh, oke. Tapi untung lo dipanggil RSI, Iya. nggak dipanggil yang lain. Dipanggil siapa maksudnya? Ya namanya dipanggil sama aku, asal udah nggak di sini ya. Tolong. Terus. Terus habis gitu kan ya kenalan sama yang sebelah. Ternyata itu kebanyakan itu lulusan S1 semua Kak. Wih. Bayangin. Aku yang Minder barusan pasti tuh ya? iya insecure langsung deh. Aku yang barusan lulus, ijazah belum keluar. Jadi daftar itu pakai apa? SKL, surat keterangan lulus itu Kak. Oh, oke. Bayangin. Terus. Dan pertama itu kan ada tes tulisnya. Tes tulisnya itu aku ngiranya ya tentang apa ya? Tentang pelayanan atau tentang apa? Ternyata juga banyak, tentang psiko juga ada. Terus habis gitu ya udah tak isi. Nggak tahu deh, tak serahin sama yang di atas juga berdoa. Aku bilang gini sampai rumah, "Ma, tadi lo gini. Aku ceritain sama mama aku kan Kak. Sebenarnya nggak apa-apa Dek, wis berdoa kalau emang rezeki kan nggak kemana gitu kan ya. Aku itu belum cerita sama ayahku kalau misalnya aku naruh lamaran di Siti Hajar. Oh, baru ceritanya ke mama Iya, ya. Terus habis gitu oke kan ya, dapat panggilan lagi sampai panggilan terakhir itu kan ya. Panggilan terakhir itu tes itu apa? Kesehatan. Sama tes kesehatan juga kan. Sampai akhirnya kalau misalnya tes kesehatan itu lulus, baru resmi jadi pegawainya situ. Nah, posisi itu dapat kabar lulus itu sama jadwal IPDN-nya itu Barengan. iya. Wah. Terus aku gini, "Ma gimana Ma, gini." Terus akhirnya sama kata mama, sholat apa itu sholat tahajud toh Dek, minta sama Allah petunjuk gitu ya, ambil yang apa. Betul. Akhirnya itu ya aku sholat tahajud Kak, sholat tahajud. Terus tiba-tiba itu dimantepin gitu loh hatinya kalau misalnya disuruh ngambil Siti Hajar. Terus IPDN-nya itu nggak tak terusin. Wow. Soalnya aku juga mikirnya IPDN itu kan masih ada rangkaian tes selanjutnya. Oh, ada Kalau pendidikan lagi juga iya, kan. kalau misalnya aku ngambil IPDN terus aku ngelepasin Siti Hajar, itu nggak semua orang dapat kesempatan. Setuju. Iya setuju, Kak. setuju. Kalau IPDN kan pasti kita, ada tes lagi. nggak tahu apa kita lolos apa enggak gitu loh. Dan akhirnya kamu keterima di Siti Hajar Iya, itu ya. sampai Berarti sekarang. bisa dibilang perjalanan panjang ya setelah kamu lulus itu bisa dibilang adalah masa-masa galau. Kerja kah? Atau ngelamar di perusahaan kah? Atau lanjutin pendidikan yang tadi entah ada yang pramugari lah, ada yang IPDN lah, ada yang ini itu, atau kuliah. Akhirnya ternyata kamu memantapkan diri setelah SMA, lulus SMA langsung kerja. Iya. Dan itu keren banget loh. Ya kan, bener kayak kata kamu, nggak semua orang, dan bahkan mungkin bisa dibilang banyak yang udah masa-masa galau di situ. Tapi kalau kamu galau, biasanya kamu sukanya ngapain? Cangs. Nangis? Ngopi, Oh, nangis. cangs. Biasanya kumpul sama teman-teman Oh, itu. kumpul sama temen. Oh, nongki-nongki ya. Iya. Nongki-nongki cantik. Iya, cangs. Tapi sekarang ini kan lagi corona ya, lagi Iya. pandemi. Mendingan tuh kalau kamu nggak nongkrongnya yang penting-penting amat, mendingan ngopinya di rumah aja. Iya, ngopi di rumah Ini aja. aku mau kasih tahu kamu nih ya, ini buat kamu dolor-dolor. Nah, yang lagi nonton Millennial Speak Up, coba nih, aku mau kenalin kamu sama Robusta Amsterdam. Ini dari teman-teman UKM Sidoarjo nih, coba nih. Keren. Ini kopi Robusta loh. Kamu suka kopi Robusta? Suka sih Kak. Jadi ini kan udah tinggal ini ya, diseduh aja ya. Iya, buat ngopi di rumah ya Kak ya. Betul, nggak perlu dipakai digiling-giling lagi karena ini sudah bentuknya bubuk dan harganya murah sekali. Berapa teman-teman? 35.000 rupiah. Kamu bayar 50.000, susuk 15.000 ya buat abang ojek online kalau mau diantar. Iya. Tuh kan, Sidoarjo murah loh ya. Ini makanya ya buruan aja kamu kalau mau sambil ngopi-ngopi beli nih dan dukung UKM-UKM lokal yang ada di Sidoarjo. Tapi balik lagi nih ngomongin soal karir kamu sebagai humas di RSI Siti Hajar. Berarti waktu itu kamu mulai kerja di usia 18 tahun ya? Iya, lolos itu langsung. Tapi pertama itu waktu dapat kabar lolos itu Kak ya masuk. Aku bilang toh ke ayah itu. Tapi ayah itu langsung bilang gini. Loh, terus kuliahmu gimana Dek? Gitu kan ya. Oh, itu udah juga sambil daftar kuliah ya, barengan? Apa? Belum? Enggak, kan awalnya memang orang tua kan nyuruhnya kuliah aja gitu loh, fokus kuliah, gak boleh sama kerja gitu. Tapi habis gitu ya udah ya tak jelasin gini akhirnya lulus juga. Akhirnya lulus juga. Berarti Iya. kan memang 18 tahun ya kamu pertama Iya, kali 18. kerja, cemplung di dunia kerja 18 tahun baru lulus SMA. Itu such a young age banget loh ya. Aku main Inggris rek. Such a young age. Karena emang bener kan 18 tahun itu untuk beradaptasi sama lingkungan kerja kan pasti susah ya. Iya susah, apalagi kan kita masuk dunia pekerjaan itu kan nanti kita ketemu sama banyak orang Kak. Betul. Kamu sempat Bermacam-macam. apa? Ada ngalamin masa-masa di mana aduh nyesel
Nyesel aku rek, kerja rek, tahun ini aku tak kuliah tak pacaran nyangkruk nang dalan nang alun-alun yo. Enggak sih, kalau misalnya nyesel itu enggak. Karena kan dari awal itu kan pengennya itu kuliah sama kerja. Mikirku tuh gini, kalau misalnya kuliah sama kerja kan bisa ngeringanin beban orang tua. Ya meskipun orang tua masih ada dua-duanya, masih kerja dua-duanya, tapi kan seenggaknya kan kita bisa bermanfaat gitu loh, Kak. Mulia sekali loh impianmu ya. Jadi buat pria-pria Sidoarjo mungkin kalau kamu pengen apa ya, ongkok-ongkok di rumah aja nanti ini Kinan mau yang kerja, kamu yang kerjain dia. Prianya yang ngurus anak di rumah loh. Bagus loh ini ya. Kan kamu bilang kamu suka kerja kan? Pas loh ya. Enggak bercanda. Iya. Tapi untuk bagi waktu kuliah sama kerja gimana? Ini kamu udah semester berapa nih? Masih awal sih, Kak. Oh, kamu baru masuk nih ya. Iya. Semester 2, 3, 4. Ya barusan itu. Oh, baru. Iya. Oke, gimana? Awal-awal kuliah terus tiba-tiba harus disambi sama kerja. Kalau aku kuliahnya itu ambil itu sih Jumat sama Sabtu. Oh, Jumat Sabtu di mana Iya. sih? Di mana? Dia adalah universitas swasta di Surabaya. Ya kali kan ada yang mau nebeng atau mau nganterin kamu. Kalau nebeng Jauh loh Sidoarjo Gedangan ke Surabaya itu kan ya, melewati Bundaran Waru. Udah nggak ada checkpoint lagi. iya. Jadi kamu gimana bagi waktunya? Jumat Sabtu buat kuliah? Iya, tapi aku ambil yang kelas malamnya. Itu kan paginya kerja. Berarti full timer loh kamu tuh kerja Senin sampai Jumat. Right? Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu. Iya. Jumat Sabtu malamnya kamu kerja. Kamu nggak malam mingguan? Malam mingguannya di hari lain nggak apa-apa. Oh, loh. Bentar dong. Jadi sebenarnya kamu udah punya pacar apa belum sih? Jomblo apa enggak sih? Jomblo elegan. Oh, jomblo elegan. Jadi maksudmu aku nggak elegan gitu ya? Kita kan aku gedangan terlalu, people. Aku terlalu jual murah kayaknya. Kita kan gedangan people, Kak. Gedangan Iya. people tuh memang susah ya kalau perbatasannya tuh bingung nih, aduh jodoh Surabaya apa Sidoarjo ya? Iya, Tapi bingung ya? bingung. Banyak ya jodohnya Kakak ya? Wah, belum ada. Oh, Masih belum di aja. IP orang lain. Oh, di P. Nanti tunggu kok dia udah habis masanya Iya. tambat. Tapi kamu tipe cowok favoritmu yang kayak gimana? Tipe cowok favorit ya? Apa ya? Yang tanggung jawab dong pastinya. Ya tanggung jawab masa ya nggak kan? tanggung jawab ya? Lah, iya dong udah janji terus tiba-tiba diingkarin terus kan. Terus, Iya. terus habis itu yang tanggung jawab Sayang sama keluarga itu pasti. sama keluarga. Terus Apa ya, Kak? Pokoknya yang baik-baik aja deh, yang baik-baik aja. mampu Yang membimbing mampu. menjadi itu ke jalan yang baik. Ke Itulah jalan yang baik. intinya. Jangan sampai ke jalan yang salah. Nanti bisa Sesat dong. sesat kayak aku jadinya ya. Jadi bisa langsung aja follow Instagramnya Kinanti di mana? _Kinanti Puji double I. Oke, _Kinanti Puji double I. Iya. Tapi ini kalau kita mau bahas seputar pandemi gini, memang banyak orang yang udah jomblo tiba-tiba Iya. karena nggak ketemu sama pacar. LDR ya? LDR. Iya ya. Walaupun mungkin pacarannya satu di Gedangan, satunya mungkin di ini Buduran. Oh, banyak sekali. Itu jauh loh, kan nggak boleh kan kemarin-kemarin itu Keluar-keluar kan. itu nggak boleh ya? Walaupun sekarang PSBB udah selesai, tapi kalau kita ngomongin soal pandemi ini tuh mungkin masih banyak orang yang ada dua sisi nih. Satu yang udah cuek banget, satu yang masih ketakutan banget. Aku pengen tahu nih pandanganmu gimana nih? Ini kan after pandemi, bukan after pandemi ya, after PSBB ya, Iya. tapi masih di tengah pandemi. Sebenarnya itu di masa pandemi kali ini kalau misalnya apa? Anak-anak kalau pada takut, yang ketakutan banget itu juga nggak baik, Kak. Kan nanti jadi nurunin imun juga. Kita itu tetap waspada, iya pasti. Terus jaga diri kita juga pasti. Terus jaga kesehatan. Kalau memang nggak terlalu penting kan lebih baik di rumah aja gitu loh. Tuh. Jadi nggak perlu sampai keluar keluyuran gini-gini, nggak usah. Kamu nggak deh. goes gitu tak kan? Kalau lagi goes iya pasti. goes. Malam pagi Kan siang, hiburan sore. itu goes. Apa, kamu malam pagi siang sore goesnya? Apa? Malam pagi siang sore. Pagi aja deh. Oh pagi. Seger kan? Seger. Langsung jemput wage yo. Yo dulur yo wage. Oma Bangga, dek Kak. wage yo. Bangga. Bangga Bang. Yo deket toh. Iya, Ya deket. kan? Lewat perapatan Gedangan belok kiri lurus sudut. Terus kalau pandemi gini juga kamu kan kerja masih di sebuah instansi rumah sakit. Iya. Yang mana melayani masyarakat. Yang di Sidoarjo juga kita tahu memang sih tidak semerah dan sehitam kulaan Pak kayak Surabaya ya, tapi kan Sidoarjo ada ya, pasti yang kena banyak. corona gitu loh. Kamu ya apa? Kalau di masa kali ini sih itu kan sekarang kan rumah sakit juga lagi full juga pasien COVID-nya. Lebih jaga diri sendiri sih, Kak. Soalnya kan kita juga pulang kerja itu, jadi aku biasanya pulang kerja gitu langsung mandi, Kak. Oh, Iya, kamu nggak berani, nggak berani. protokol kesehatan. Ya? Iya, nggak berani masuk kamar dulu, langsung bersih dulu, ganti baru. Wih,
bajumu banyak ya berarti ya, tiap hari ganti sampai mandi loh. Sangar Pak. Nggak gitu kan jaga diri Oh, sendiri jaga juga diri. sama keluarga Iya, iya, kan iya, lebih bener. tepatnya kayak gitu Kak. Ini tuh new normal itu mengubah kita. Kamu yang suka ayo yang baju dipakai ya sampai 5 hari. Baru kotor baru diganti. Sekarang kamu dari mana-mana harus ganti baju, harus mandi semuanya. Yang penting jaga kebersihan sih. Tapi lebih di tepatnya. banyak nggak sih sebenarnya ini nih sekalian untuk mumpung ya, karena narasumber kita nih kerjanya di rumah sakit. Banyak kan yang orang-orang tuh mikirnya kayak ini tuh konspirasi nih, ala ini nggak bener ini, ala sebenarnya tuh yang kena corona tuh angkanya dilebih-lebihkan. Ayo coba ngomong nih sekarang nih ya, kamu Kinanti, cewek cantik yang kerja sebagai humas usia 20 tahun di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Pasiennya banyak nggak sebenarnya yang datang ke rumah Banyak, sakit? full. IGD itu BDP itu juga banyak Kak pasiennya. Sampai ya? iya, sampai akhirnya itu dirujuk. Oh. Nggak cukup soalnya memang udah full kamarnya. Udah nggak cukup ya? Iya, udah full. Tuh, itu makanya jadi kok kamu yang dengerin ini dan kamu mungkin dulur-dulur masih merasa ada ini mah corona nih apa paling cuman flu biasa. Alah Iya. corona nih apa nih cuman A B C D E. Tapi sebenarnya ini nyata. Iya, kita nggak boleh remehin gitu loh Kak. Dan Soalnya emang itu diri kita sendiri tuh bisa kena gitu loh, apalagi orang lain. setuju. Iya. Makanya selalu pakai masker. Ya, Masker itu dulur-dulur penting, ya. sangat berpengaruh itu. Benar, sering cuci tangan. Ya, cuci tangan juga. Terus basuh semuanya. bergerumbul itu juga kalau bisa sih jangan ya. Nah. Jaga jarak itu tetap. Iya, boleh lah sepedaan nggak apa-apa 2, 3, 4 orang. Iya. Tapi ya ojo dempet-dempetan ya. Sepeda dempet-dempetan nggak bisa ngayuh. Iya. Jatuh yang ada ya. Cukup 1 orang belakang mundur-mundur. Jangan 5 jejer. Ya mohon maaf nih Iya. yang belakang nggak bisa lewat jadinya. Iya. Iya. Jadi juga tetap ikutin protokol Iya, kesehatan protokol juga. kesehatan juga. Kamu ngerasa nggak sih di pandemi ini mungkin kegiatan kamu yang lain tuh juga jadi kayak apa ya? Berkurang. Aku nggak tahu nih. Kamu juga aktif nggak sih di luar selain kerja sama kuliah? Karena orang kalau udah kerja kuliah Iya. tuh fokusnya cuma di gitu aja. Kamu juga aktif organisasi gitu nggak? Iya, organisasi juga sih. Apa Kak. aja? Ada dance juga. Dance itu apa? Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Woi, duta anti narkoba Sidoarjo. Ya, keren. Terus. Yuk Muslimah juga. Yuk Muslimah. Iya. Assalamualaikum. Terus yang ketiga? Terus apa? Organisasi yang baru itu Filosofi Darjo juga ikut. Wis, Terus Sofi Darjo. ikut apa Karang Taruna juga sih. Woi. Terus dutanya Siti Hajar juga. Wah, 5 loh Pak. Berat juga loh ya. Ini kriteria cowok yang mau deketin Kinanti paling enggak kamu aktif di organisasi 6. Ya, nggak boleh di bawahnya Kinanti. Nanti kamu apa organisasi? OSIS, BEM. OSIS dulu dong Itu zaman dulu sekolah. dong, tolong ya. Nah, Iya. ini juga berpengaruh nggak ke kegiatan kamu di dance, di Filosofi Darjo? Iya. Kan dulu kan sering rapat-rapat gitu ya, kumpul-kumpul di luar bareng anak-anak, sharing-sharing gitu. Kalau sekarang mah rapatnya itu via video call. Via video call semua. Iya. Semua serba online soalnya. Iya, apalagi di pandemi kali ini Kak ya. Jadi Iya, video iya. callan kalau rapat. Tapi kalau berkaitan sama pekerjaan kamu juga ini nggak sih dialihkan online nggak sih? Karena kan kamu di humas kan, maksudnya kalau tenaga medis online nggak mungkin ya. Nanti kasih pengarahan suntik di bagian kelek gitu ya. Salah jadinya. Kalau kamu gimana? Ada kayak Enggak sih. kerjaan kalau- kamu mungkin dibuat kayak online gitu mungkin? Enggak, ada WFH, work from hospital. Oh. Keren. tetap Work tetap from hospital. Iya. Setuju, Tetep, Kak. setuju. Tapi ini masih ngomongin ini yang unik soalnya kamu soalnya dari rumah sakit sih ya. Di rumah sakit itu kayak di RSI Siti Hajar gitu kan ya. Ada nggak sih kayak yang isu-isu atau mungkin yang problem-problem apa yang selama pandemik inilah ya. Udah 3 bulan lebih kan ini kan ya. Iya, sebenarnya sih kalau problem itu nggak ada sih Kak. Kalau problemnya itu kan ya, kan semua itu kalau misalnya apa aturan-aturan kan sudah ada SPO-nya dari rumah sakitnya. Oke, gaji lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikat nggak ada ya? THR kemarin dapat nggak? Alhamdulillah. Kinanti masih ngomongin seputar pandemi juga dan kamu sebagai yang kerja di rumah sakit gitu kan ya, kamu juga ngeliat teman-teman tenaga medis itu gimana menurut kamu? Kasihan lah Kak. Pasti kan perjuangan mereka kan ada di garda terdepan. Bayangin kalau misalnya pakai APD itu, aduh rasanya panas. Aku pernah itu ngerasain 1 kali tuh, uji coba itu ya. Iya. Rasanya Kak panas bengepol. Aku nggak bayangin kalau misalnya mereka pakai itu selama berjam-jam gitu gimana ya. Dan apalagi masih banyak orang yang meremehkan itu dan tidak mengapresiasi mereka Iya. yang di garda depan. Makanya teman-teman sekali lagi
bolehlah kalau misalnya kamu mungkin ngerasa kayak bisnis kamu jadi terhambat karena Iya, ini pekerjaan kamu hilang, tapi percayalah kalau ini memang dialami sama semua orang. Iya, Iya. nggak semua sama tenaga medis juga. Tapi kamu nggak kena dampaknya, wong kamu gajinya tetap full kok. Ayo coba kasih tahu kamu dukanya apa. Enak aja dia ya bilang iya nggak kena dampak, oh gajimu juga full. Aku hilang juga loh, apa job-jobnya MC apa tuh hilang. Makanya kok butuh MC Soalnya nanti emang ya. di cancel ya kak ya. Iya, kayaknya tuh nggak sampai kapan, makanya kok butuh MC buat akad ya, pemberkatan terima loh aku nih. Sumpah ya. Ulangi ya tadi gimana. Apa nih, kamu ada merasa kedukaan apa gitu di masa pandemi ini mungkin? Dukanya itu banyak kak. Contoh apa, kayak kemarin lebaran nggak bisa ketemu keluarga kan ya? Iya, lebaran itu nggak bisa mudik. Biasanya itu kan mudik, tiap tahun itu mudik ke Madiun itu. Tapi kemarin tuh enggak, cuma di rumah aja. Terus habis gitu lebaran kan biasanya kalau di daerah sana kan ada unjung-unjung gitu kak ya. Unjung-unjung. Terus nggak ada sih. Iya. Ini sepi kak. Kayak hari-hari biasa itu. Terus puasa biasanya bisa bagi-bagi takjil juga, terus bisa buka bersama bareng teman-teman. Kemarin ini enggak sama Benar. sekali. Semua merasakan lah ya. Iya, paling terawih tidak. juga harus ada jaraknya loh kak. Apalagi nih walaupun sekarang udah new normal kan ya, juga kalau kita mau ke tempat ibadah juga masih dibatasin gitu kan ya. Iya. Kamu sendiri menyikapi new normal ini kayak gimana? Karena ada banyak orang juga yang masih bilang ini Iya. it's not really a new normal, ini tuh normal yang biasanya aja gitu. Nggak Soalnya ada yang mungkin- namanya normal itu. Iya, mungkin mereka kan nggak tahu sebenarnya kayak apa rumah sakit tuh kayak gimana, nggak tahu kan. Makanya mereka nganggapnya biasa aja. Padahal kalau udah tahu gitu pasti ngeri-ngeri sendiri gitu loh. Cuman kalau misalnya ngeri-ngeri itu kan jangan sampai terlalu takut, itu juga bisa nggak baik gitu loh buat tubuh kita sendiri. Setuju. Yang penting kan kita tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga kondisi kita, apalagi imun kita nggak boleh sampai turun gitu loh. Jangan sampai imun kamu turun dan kamu kebawa yang namanya rasa panik dan lain-lain. Iya. Oke deh kalau gitu nih, nanti kan banyak teman-teman juga yang di tahun 2020 ini mungkin baru masuk ke semester yang baru, masuk ke SMA yang baru atau kampus yang Iya. baru atau baru aja lulus gitu kan ya. Boleh dong kasih tips and triknya juga supaya bisa tetap stay active and productive ya kayak kamu. Gimana nanti kuliah kerjanya jalan, atau mungkin teman-teman yang lagi bingung nih mencari karir apa di tengah pandemi ini, silakan mungkin RSC Siti Hajar buka lowongan ya nggak apa-apa kamu kasih tahu. Ada lowongan dokter kalau mau. Oh pasangan dokter siap saya. Ada apa nih tips and triknya? Kalau tips and trick apa harapannya ini kak? Tips and trick dulu nih tips buat and teman-teman yang triknya. baru lulus mau berkarir. Sebenarnya itu sih dari dalam diri sendiri sih. Kalau misalnya kamu ngikutin kata orang kan belum tentu dirimu sendiri itu mau bergerak gitu loh. Oh kamu jadi ini aja loh, ini. Tapi kalau misalnya hatimu nggak sesuai itu gimana? Kan lebih baik sesuai hati kita sendiri. Terus yang penting itu dapat restu dari orang tua, itu lebih penting kak. Soalnya kan memang restu orang tua itu segalanya lah. Ya, percuma kamu sukses kalau misalnya kamu nggak dapat restu dari orang tua, itu percuma gitu loh. Pasti nanti di tengah jalan ada aja hambatannya, itu pasti. Itu dia teman-teman. Jadi mumpung di masa pandemi ini kita bisa semakin dekat dengan keluarga. Atau Iya. mungkin kamu yang lagi jauh sama keluarga tapi sekarang udah jadi intens komunikasinya ya, pertahankan itu. Iya. Dari pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Banyak Iya. lah kak. Nah harapan kamu apa juga nih buat dulur-dulur Sidoarjo ya, dulur-dulur Sidoarjo bisa yang lagi dengerin podcast kita ini, milenial yang lagi mendengarkan ini, silakan. Harapannya sendiri itu terutama yang pertama itu untuk Sidoarjo itu semoga lebih baik lagi ke depannya. Terus semoga pandemi ini juga cepet lah kak berakhir ya kak ya. Soalnya banyak sekali yang dirugikan kak. Ya. Gak hanya kita, apalagi yang penjual pinggir jalan itu pasti rugi kak. Betul. Kasian sekali Pol. Betul. Terus banyak apa itu namanya, pegawai pekerjaannya hilang. Makanya support UKM kita ya, ini ya, Robusta Amsterdam. Padahal lagi nggak iklan loh ya. Pokoknya beli 35.000 aja Rek. Kamu beli 50.000, 15.000-nya buat ojol ya. Iya. Oke deh kalau gitu nanti thank you so much ya udah mau ikutan ngobrol-ngobrol, datang sama kita di podcast Millennial Speak Up ini. Kamu nanti kalau ada teman-teman kamu boleh rekomendasiin aja ke Mas Jo. Iya, ya. siap. Kamu kalau bisa kasih yang jomblo. Dia Oh, yang soalnya jomblo. cowok tapi Cowok. Dia cari cowok Berarti jomblo. nggak menerima cewek ya ini? Dia nggak menerima. Dia kayak lagi ngikutin ini loh perkembangan zaman. Bukannya Maju udah punya ya? Nggak punya dia. Oh nggak punya. Belum nggak punya. Oh nggak pakai cincin kok Wah. di ini. Wah. Berarti yang udah pakai cincin tuh udah punya. Sudah Loh, punya. aku pakai loh kak. Wah, cincin
cincinmu kami kan? Oh iya. Makanya. Tapi belum punya, gimana belum Kak? punya. Makanya kan sekali lagi cowok-cowok Darjo, kamu di rumah nanti kalau nikah sama Kinanti yang kerja, asal kamu pengusaha di rumah. Yaudah nih Kinanti, thank you so much ya. Iya, Sehat-sehat makasih selalu. juga, Kak. Salam buat teman-teman di RSI Siti Hajar Sidoarjo ya. Buat dulur-dulur juga jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita. Kamu boleh di YouTube, boleh terus juga di mana lagi kita? Instagram, terus pokoknya di Spotify juga ya. Kalau mau Spotify yang berbayar apa nggak berbayar, pokoknya terserah lah, pokoknya dengerin aja podcast kita ya. Dan juga follow Instagram di @sidoarjobisa.id. Kita sama-sama bilang yuk, Sidoarjo bisa. Bye.